Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Sidang Dewan yang terhormat, menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 364 orang dan izin 10 orang, sehingga telah hadir 374 orang anggota. Dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Semoga quorum seperti ini bisa berlanjut di paripurna-paripurna yang akan datang. Dengan demikian quorum telah tercapai, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 15 Oktober 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah: 1. Penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah ditetapkan pembagian tugas dan koordinator bidang DPR RI, yaitu: 1.
Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Dua, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir M. Hum sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Tiga, Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SAMH sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Empat, Saudara Saan Mustofa sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal SAG MAP sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara pertama rapat paripurna DPR hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Mana fraksi PDI Perjuangan? Ya, namanya adalah Dr. Randes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP. Fraksi Golkar M. Sarmuji, Dr. Randes Tarudin dan Insinyur Haji Sari Yuliati. Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi dan Insinyur HM Endipat. Fraksi Nasdem Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad fraksi Nasdem diulangi. Ya, ini PKB. Nasdem dulu. Sesuai dengan urutan, ini namanya Partai Nasdem tapi namanya kok PKB ya. Tolong dicek kembali, ini bisa kusut. Fotonya PKS, namanya PKB, fraksinya Nasdem.
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita tidak tayangkan foto, tapi saya akan menyebutkan kembali nama-nama yang sudah diusulkan untuk ikut dalam tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN yang akan dilaksanakan pada esok hari. Dari fraksi PDI Perjuangan, Dr. Randes Utut Adianto, Muhammad Said Abdullah, dan Dolfi OFP. Dari fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji SE, Dr. Randes Muhtarudin, dan Insinyur Haja Sari Yuliati. Dari fraksi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Bambang Haryadi, dan M. Dipat Wijaya. Dari fraksi Partai Nasdem, Martin Manurung dan Amelia Anggraini. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Jasilul Fawaid dan Muhammad Rano Alfat ya. Dari fraksi PKS, Dr. Haji Jasuli Juwaini MA dan Dr. Haji Sukamta. Dari fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan dan Nasaruddin Dekgam. Dari fraksi Demokrat, Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Panjaitan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan tim DPR RI dengan komposisi dan nama-nama tersebut. Apakah dapat disetujui? Setuju. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Pasal 23 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan DPR RI terdiri atas pimpinan DPR, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan akuntabilitas keuangan negara, badan kerjasama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, badan urusan rumah tangga, panitia khusus, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi, yaitu komisi 1 sampai dengan komisi 13. Berkenaan itu kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf K Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan DPR terdiri atas alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR. Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi 19 anggota. Berkenaan dengan itu kami mengharapkan persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap penambahan jumlah pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Berdasarkan ketentuan pasal 72 huruf G dan pasal 81 huruf J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menyatakan pasal 72 huruf G, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 81 huruf J, anggota DPR berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, sesuai pasal 83 huruf K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, pasal 23 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan satu badan, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan yaitu fraksi PDI Perjuangan 3 orang, Golkar 3 orang, Gerindra 3 orang, Nasdem 2 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, PAN 2 orang, Demokrat 2 orang, sehingga total jumlah anggotanya adalah 19. Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut termaksud pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat. Adapun tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah 1. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. 2. Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. 3. Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. 4. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. 5. Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. Dan 6. Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat dengan jumlah dan komposisi keanggotaan serta tugas Badan Aspirasi Masyarakat tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 72 huruf G dan pasal 81 huruf J, pasal 83 huruf K, pasal 90 ayat 2 dan pasal 91, pasal 96, pasal 103 ayat 2, pasal 108 ayat 1, 2, 3, pasal 112B ayat 2, pasal 114 ayat 3, pasal 120 ayat 2, pasal 151 ayat 2, Pasal 157 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR, yaitu Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, Panitia Khusus, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Adapun jumlah dan komposisi dari masing-masing fraksi dalam alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. Untuk komisi, tolong ditayangkan. Komisi 1 berjumlah 45 anggota. Komisi 2 berjumlah 44 anggota. Komisi 3 berjumlah 45 anggota. Komisi 4 berjumlah 45 anggota. Komisi 5 berjumlah 45 anggota. Komisi 6 berjumlah 45 anggota. Komisi 7 berjumlah 44 anggota. Komisi 8 berjumlah 44 anggota. Komisi 9 berjumlah 45 anggota. Komisi 10 berjumlah 45 anggota. Komisi 11 berjumlah 45 anggota. Komisi 12 berjumlah 44 anggota. Komisi 13 berjumlah 44 anggota. Adapun jumlah anggota masing-masing fraksi di setiap komisi sebagai berikut. PDI Perjuangan 9 anggota untuk 6 komisi,
8 anggota untuk 7 komisi. Golkar 8 anggota untuk 11 komisi, 7 anggota untuk 2 komisi. Gerindra 7 anggota untuk 8 komisi, 6 anggota untuk 5 komisi. Nasdem 6 anggota untuk 4 komisi, 5 anggota untuk 9 komisi. PKB 6 anggota untuk 3 komisi, 5 anggota untuk 10 komisi. PKS 5 anggota untuk 1 komisi, 4 anggota untuk 12 komisi. PAN 4 anggota untuk 9 komisi, 3 anggota untuk 4 komisi. Demokrat 4 anggota untuk 5 komisi, 3 anggota untuk 8 komisi. Kedua, Badan Musyawarah atau BAMUS. Jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi dalam Badan Musyawarah adalah 58 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 11 anggota, fraksi Partai Golkar 10 anggota, fraksi Partai Gerindra 9 anggota, fraksi Partai Nasdem 7 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 7 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 5 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 5 anggota, fraksi Partai Demokrat 4 anggota, total 58 anggota untuk BAMUS atau Badan Musyawarah. Ketiga, Badan Legislasi atau BALEK. Jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada Badan Legislasi BALEK adalah 90 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 17 anggota, fraksi Partai Golkar 16 anggota, fraksi Partai Gerindra 13 anggota, fraksi Partai Nasdem 11 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 11 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 8 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 17 anggota, fraksi Partai Demokrat 7 anggota, sehingga total adalah 90 anggota untuk Badan Legislasi atau BALEK. 4. Badan Anggaran atau Banggar. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada Badan Anggaran adalah 105 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 20 anggota, fraksi Partai Golkar 18 anggota, fraksi Partai Gerindra 16 anggota, fraksi Partai Nasdem 12 anggota, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 12 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 10 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional 9 anggota, fraksi Partai Demokrat 8 anggota, sehingga jumlah totalnya adalah 105 anggota untuk Badan Anggaran. 5. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN. Jumlah dan komposisi keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN yaitu 19 anggota sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, fraksi Partai Golkar 3 orang, fraksi Partai Gerindra 3 orang, fraksi Partai Nasdem 2 orang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2 orang, fraksi Partai Amanat Nasional 2 orang, fraksi Partai Demokrat 2 orang, sehingga total 19 anggota. 6. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP yaitu 45 anggota sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 9, fraksi Partai Golkar 8, fraksi Partai Gerindra 7, fraksi Partai Nasdem 5, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 5, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 4, fraksi Partai Amanat Nasional 4, fraksi Partai Demokrat 3, sehingga total 45 anggota. 7. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada Mahkamah Kehormatan Dewan MKD adalah 17 orang anggota sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3, fraksi Partai Golkar 3, fraksi Partai Gerindra 3, fraksi Partai Nasdem 2, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2,
fraksi Partai Amanat Nasional 1, fraksi Partai Demokrat 1, sehingga total 17 anggota. 8. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada Badan Urusan Rumah Tangga 25 anggota. Fraksi PDI Perjuangan 5, fraksi Partai Golkar 4, fraksi Partai Gerindra 4, fraksi Partai Nasdem 3, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 3, fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2, fraksi Partai Amanat Nasional 2, fraksi Partai Demokrat 2, sehingga total 25 anggota. Panitia khusus atau pansus, 9 panitia khusus atau pansus. Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada panitia khusus pansus 30 anggota. Fraksi PDI Perjuangan 6, fraksi Golkar 5, fraksi Gerindra 4, fraksi Nasdem 4, fraksi PKB 4, fraksi PKS 3, fraksi PAN 2, fraksi Demokrat 2, total 30 anggota. 10. Badan Aspirasi Masyarakat. Jumlah dan keanggotaan Dewan pada Badan Aspirasi Masyarakat adalah 19 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3, fraksi Golkar 3, fraksi Partai Gerindra 3, fraksi Nasdem 2, fraksi PKB 2, fraksi PKS 2, fraksi PAN 2, fraksi Demokrat 2, jadi total 19 anggota. Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan sidang paripurna terhadap penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi-fraksi pada Bamus, Komisi, Balek, Banggar, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, Pansus, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami mengharapkan fraksi-fraksi segera mengirimkan daftar nama anggotanya akan ditugaskan pada alat kelengkapan Dewan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Yang terhormat para anggota Dewan, para anggota DPR RI, hadirin yang kami muliakan. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 91, pasal 427E dan pasal 112C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan sesuai hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024 telah menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. Komisi ada 13 komisi, sehingga ketua 13, wakil ketua ada 52. Badan legislasi ketua 1, wakil ketua 4. Badan anggaran ketua 1, wakil ketua 4. Badan akuntabilitas keuangan negara ketua 1, wakil ketua 4. Badan kerjasama antar parlemen ketua 1, wakil ketua wakil ketua 4. Mahkamah Kehormatan Dewan ketua 1, wakil ketua 4. Badan Urusan Rumah Tangga ketua 1, wakil ketua 4. Badan Aspirasi Masyarakat ketua 1, wakil ketua 4. Sehingga total ketua 20, wakil ketua ada 80. Adapun jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana ditayangkan oleh Kesekjenan. PDI Perjuangan jumlah anggota 110. Ketuanya 4, wakil ketuanya 16. Golkar jumlah anggota 102, ketua 3, wakil ketua 17. Gerindra jumlah anggota 86,
Ketua 3, Wakil Ketua 16. Nasdem jumlah anggota 69, Ketua 3, Wakil Ketua 6. PKB jumlah anggota 68, Ketua 2, Wakil Ketua 9. PKS jumlah anggota 53, Ketua 2, Wakil Ketua 6. PAN jumlah anggota 48, Ketua 2, Wakil Ketua 4. Demokrat jumlah anggota 44, Ketua 1, Wakil Ketua 6. Sehingga total ketua ada 20, wakil ketua 80 orang. Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan rapat paripurna terhadap jumlah komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah.